minat Manchester United terhadap Denzel Dumfries hidup lagi. Rumor ketertarikan Manchester United pada Denzel Dumfries sudah pernah berhembus pada beberapa jendela transfer. Saat ini, rumor transfer itu kembali hidup. Menurut laporan Football Insider, Dumfries akan dilepas oleh Inter jika Man United berani menawarkan 40 hingga 50 juta pound sterling. Kabar bagusnya, Man United sudah siap dengan biaya transfer tersebut di akhir musim. Jika memang demikian, tawaran dari The Red Devils besar kemungkinan akan diterima. Manchester United ramaikan perburuan bintang AC Milan, Rafael Leao. Situasi kontrak sang pemain yang tak kunjung kelar, membuat banyak media mulai ramai berspekulasi soal masa depannya. Rafael Leao pun mulai dikaitkan dengan banyak klub. Kini, ada rumor bahwa raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United, juga tertarik memakai jasanya. Gosip tersebut berasal dari laporan Manchester Evening News. Laporan itu mengklaim bahwa MU siap untuk bergerak mendekati Leao pada musim panas 2023 nanti. Kontrak baru Gavi di Barcelona dianulir La Liga. Barcelona dan masalah keuangannya masih belum selesai. Kali ini, efeknya menjalar ke kontrak baru Gavi yang saat ini dibatalkan oleh La Liga. Pembatalan kontrak Gavi membuatnya kini akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Statusnya pun kembali menjadi pemain akademi, bukan pemain senior. Barcelona disebut masih bisa untuk mendaftarkan Gavi menjadi pemain senior. Tetapi, harus menunggu hingga akhir musim, dan kontraknya yang baru tidak akan dianulir oleh La Liga. Mantan pemain, buka kondisi ruang ganti PSG. Pablo Sarabia bicara buka-bukaan soal kondisi internal mantan timnya, PSG. Walau mengaku senang bisa bermain dengan Lionel Messi, Pablo Sarabia mengaku PSG tak lebih dari sekumpulan individu, bukan sebuah tim. Saya lebih suka berada di tim lain, untuk merasakan kebersamaan itu. Menjadi bagian dari tim, menjadi anggota tim sebagai keluarga, daripada hanya sekumpulan individu, ujar Sarabia. Dalam karir saya telah melalui banyak momen sulit. Tetapi, sekarang saya pikir, saya ingin menikmati pekerjaan itu. Inter Milan, bidik talenta timnas Kanada. Inter Milan sudah berancang-ancang memperbaiki berbagai sektor untuk mempersiapkan tim dalam persaingan musim depan. Terbaru, nama Tajon Buchanan akan menjadi nama yang bakal mereka datangkan ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer mendatang. Ex-pemain New England Revolution itu dilaporkan menjadi salah satu target utama Inter untuk menggantikan Denzel Dumfries. Presiden Liga Spanyol sindir Barcelona sambil bawa-bawa Real Madrid dan Kylian Mbappe. Kurang dari setahun setelah saga yang melihat Kylian Mbappe hampir pindah ke Real Madrid, sebelum dia memutuskan untuk bertahan di Paris Saint-Germain. Desas-desus yang menghubungkan superstar Prancis itu kembali ke Los Blancos telah dimulai kembali. Presiden La Liga, Javier Tebas mengklaim, hanya Real Madrid yang sanggup memberikan kontrak pada Mbappe. Dan yakin, bahwa Barcelona pun tak sanggup untuk melakukan itu. Konflik di Real Madrid, Hazard dan Ancelotti saling cuek. Bintang Real Madrid, Eden Hazard, tak menutupi hubungannya yang retak dengan pelatihnya, Carlo Ancelotti. Hazard mengakui, kalau hubungannya dengan Ancelotti tak terlalu baik. Selama ini, Hazard kecewa karena tak mendapatkan menit bermain yang cukup di Madrid. Setelah Piala Dunia 2022, Hazard benar-benar tak bermain di La Liga atau Liga Champions. Padahal, kondisinya begitu fit. Kondisi inilah yang membuat ex-kapten Belgia tersebut kecewa dengan Ancelotti. Trofi Liga Champions, standar kesuksesan Pep Guardiola di Manchester City. Tidak peduli seberapa banyak trofi yang dimenangkan Josep Guardiola di Man City, selama tidak ada trofi Liga Champions yang direngkuh, maka sang manajer akan dianggap gagal. Guardiola agak sebal ketika mengetahui standar kesuksesannya harus diukur dari si kuping lebar. Hanya saja, ia tidak bisa beralasan. Itu kan pendapat publik. Saya bukannya setuju, tetapi saya yakin, kesuksesan saya akan diukur dari trofi Liga Champions, katanya dikutip dari The Guardian. Kritik terbuka untuk Haaland, Guardiola, saya benci pemain cuma di kotak penalti. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengkritik performa bomber timnya, Erling Haaland, yang dianggap hanya bermain diam di depan gawang lawan. Saya tidak suka kepada pemain yang hanya menunggu bola di dalam kotak penalti untuk mencetak gol, ucap Guardiola dalam sesi temu pers pralaga.
Iya, mencetak gol itu penting, itu hal utama, tapi bukan hanya itu yang kami inginkan dari dia, tutur juru taktik asal Spanyol itu. Kami membutuhkan dia untuk terlibat aktif dalam permainan. 3 opsi Juventus untuk Pogba, salah satunya putus kontrak. Baru 2 laga menjalani comeback ke lapangan, Pogba kembali cedera. Gelandang Prancis itu dikonfirmasi cedera lagi, sebelum pertandingan melawan Sampdoria akhir pekan lalu. Manajemen Juventus pun kabarnya mulai gerah, dan menyiapkan 3 opsi. Salah satunya, adalah memutus kontraknya. Pertama, adalah opsi pemotongan gaji Pogba di Juventus. Opsi kedua, yang disiapkan manajemen, adalah tetap yakin Pogba bisa pulih musim depan. Dan opsi ketiga, adalah pemutusan kontraknya. Barcelona masih bermasalah, Chelsea pantau situasi Rafinha. Menurut laporan Sport, Barcelona sebenarnya menghindari menjual Rafinha. Apalagi, performanya belakangan ini sangat mengesankan. Namun, jika memang situasi mendesak, maka Blaugrana mungkin akan melepasnya. Laporan itu juga menyebut, bahwa situasi Rafinha akhirnya menarik perhatian Chelsea. Kabarnya, mereka siap menampung pemain Brasil tersebut, jika ia dijual Barcelona. Namun, Chelsea tak sendirian. Mereka juga harus bersaing dengan klub sultan baru di Premier League, yakni Newcastle. Kapten Atletico Madrid, berharap Joao Felix tidak bertahan di Chelsea. Keputusan Felix untuk mencari klub baru di pertengahan musim, bisa dimengerti oleh Koke. Oleh karena itu, ia menghargai keputusan yang dibuat oleh Felix. Ia sudah mengambil keputusan untuk pergi. Masing-masing punya alasannya sendiri. Saya menghargai keputusan Felix sepenuhnya, ucap Koke kepada Mundo Deportivo. Meski begitu, Koke merasa, Felix tetap jadi personel penting bagi Los Rojiblancos. Sang kapten berharap, mereka bisa berkumpul bersama lagi di musim depan. Inter Milan beri syarat mutlak untuk Simone Inzaghi, jika ingin dipertahankan. Menurut laporan Football Italia, bahwa Inter memberikan setidaknya 2 syarat mutlak bagi Inzaghi, jika ingin dipertahankan. Syarat pertama, harus menempati peringkat kedua, di akhir musim Liga Italia. Selisih angka yang terlalu jauh dari Napoli, membuat manajemen menargetkan hal yang paling realistis. Syarat kedua, harus melaju sejauh mungkin di kompetisi. Manajemen tidak menargetkan harus juara. Tetapi, Inter minimal tidak boleh tersingkir di babak 16 besar Liga Champions, dan semifinal Coppa Italia. Pulih dari cedera, Gabriel Jesus justru bakal jadi biang masalah, bagi Arsenal. Legenda Arsenal, Paul Merson mengklaim, bahwa kembalinya Gabriel Jesus justru akan menjadi sumber masalah, bagi skuad Mikel Arteta. Karena dia pasti akan ingin dimainkan. Dia tidak sepakat, datang untuk menjadi pemain figuran, seperti ketika di Manchester City. Situasi ini akan menciptakan masalah suatu hari nanti. Tapi, saat ini kehadirannya terasa seperti Arsenal mendatangkan pemain baru. Kekhawatiran Merson bukan tanpa alasan. Pasalnya, The Gunners tetap tampil perkasa, tanpa kehadiran Jesus. Pertama di Liga Inggris, Chelsea gelar buka puasa bersama di Stamford Bridge. Chelsea sudah menyiapkan rencana penting, jelang bulan Ramadan. Salah satunya, adalah menggelar buka puasa bersama di Stamford Bridge. Keputusan ini diumumkan oleh akun resmi Chelsea, di berbagai kanal. Chelsea akan menjadi tim pertama di Liga Inggris, yang melakukan kegiatan bukber di stadionnya sendiri. Kepala Chelsea Foundation, Simon Taylor merasa senang, karena bisa menyelenggarakan kegiatan di bulan Ramadan, bagi komunitas Muslim. Meskipun luar biasa, Jude Bellingham tak bisa gantikan sosok penting di lini tengah Liverpool. Mantan bek Liverpool, Stephen Kelly menyebut, bahwa kedatangan Jude Bellingham bisa saja menjadi pengganti posisi kosong milik Wijnaldum. Hanya saja, Bellingham tidak dapat menggantikan Jordan Henderson. Mengingat pemain ini adalah yang paling spesial untuk Liverpool. Ketika Henderson dalam kondisi terbaik, maka Anda tahu, bahwa dia akan membawa energi besar untuk Liverpool, ujar Kelly dilansir dari Sky Sports. Namun, Henderson kini tidak cukup baik untuk tampil secara reguler. Sehingga, Anda harus mencari penggantinya segera. AC Milan, siapkan manuver untuk bajak wonderkid Arsenal ini. Menurut laporan Football Italia, AC Milan sudah menyiapkan tawaran yang menarik, untuk mengamankan jasa Balogun. Milan tahu, bahwa Balogun bakal kesulitan mendapatkan jam bermain reguler di Arsenal. Pasalnya, ia harus bersaing dengan Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Edin Ketia, di lini serang The Gunners pada musim depan. Milan berani menawarkan jam bermain reguler, jika ia pindah ke San Siro.
Jadi, mereka berharap Balogun tergoda dan mau pindah ke Milan. Real Madrid persiapkan Raul Gonzalez sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Nasib Carlo Ancelotti sejauh ini sebagai pelatih Real Madrid masih tanda tanya, dan manajemen belum membicarakan pembaruan kontrak untuknya. Namun, jika pelatih asal Italia tersebut memutuskan angkat kaki di akhir musim, Los Blancos sudah siapkan penggantinya dengan menunjuk Raul Gonzalez. Kepemimpinan, karisma, pengetahuan yang luas tentang klub, dan kemampuan teknisnya, merupakan alasan-alasan yang mendukung pencalonan pria berusia 45 tahun tersebut. Hasil Manchester City versus RB Leipzig, skor 7-0. Erling Haaland menggila di laga Manchester City versus RB Leipzig. Duel leg kedua 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium ini, berakhir 7-0, untuk kemenangan City. Erling Haaland menjadi bintang utama kemenangan Manchester City, dengan memborong 5 gol. 2 gol lainnya dicetak oleh Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final. Dengan kemenangan agregat 8-1, setelah laga leg pertama Februari lalu, berakhir 1-1. Hasil Porto versus Inter Milan, skor 0-0. Porto tidak bisa mencetak gol, ketika meladeni Inter Milan, dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Skor imbang 0-0 menutup pertemuan kedua kali ini. Porto bermain jauh lebih baik di pertandingan Liga Champions kali ini. Inter tampil defensif, dan membiarkan tuan rumah menguasai bola. Tapi, pertahanan Andre Onana CS cukup solid. Total 7 tembakan tepat sasaran, Porto masih gagal menghasilkan gol. Skor 0-0 menutup laga seru selama 90 menit. Inter pun berhak menang dengan agregat 0-1.